Jangan marah-marah asing karena kita tidak mampu bersaing. Mari kita bersaing dengan China. Saya tuh bukan apa-apa ya, saya cuman kepengen kita belajar. Di mana tempat belajarnya yang terbaik lah. Kalau kita belajar bisnis, saya pikir ya dulu kita sering belajar ke Amerika, ke Australia, ke Inggris gitu dari universitas-universitas. Sekarang ada alternatif yang jauh lebih masuk akal, yaitu apa? China. Kampus-kampusnya udah bagus-bagus, Tsinghua, Beijing University, itu udah top 20 loh ya. Kemudian dukungan dari pemerintahnya luar biasa. Dan kita bisa belajar dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di sana yang sekarang jadi champion dunia. Dan China itu ya dia invest, dia berdagang ke seluruh dunia, dimanfaatin. Ya China itu dengan dorongan dari pemerintah untuk melakukan riset, menciptakan produk-produk teknologi yang berdampak gitu, memudahkan bagi tidak saja bagi 1,4 miliar penduduk ya, tapi pada seluruh dunia kita bisa menikmatin barang-barang yang murah, sangat murah masuk ke Indonesia sehingga lokal kita menjadi sulit bersaing. Jadi ini tantangan bagaimana kita bisa bersaing dengan produk China yang murah itu. Orang suka ngeluh, HPP kita, harga pokok penjualannya masih lebih tinggi dari harga jualnya dia. Anda harus pelajarin kenapa China itu produknya murah. Nih gue kasih tahu. Satu, karena bikinnya selalu banyak. Scale of economy. Ya, karena penduduknya banyak. Terus perantauan China di seluruh dunia juga banyak. Jadi kalau mereka produksi itu banyak. Makin banyak kita produksi, unit cost, harga per unit akan makin rendah, bukan? Karena banyak sekali biaya tetap dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi yang makin banyak. Nomor dua, produktivitas mereka, pekerjanya kita harus mengaku mereka jauh lebih produktif. Mereka tuh punya aturan 996 tuh, kerja dari 9 pagi sampai 9 malam tuh, 12 jam sehari, ya 6 hari. Liburnya cuma 1 hari. Bayangin mana kita? Kita kadang-kadang 5 hari, enggak juga 12 jam. Terus libur kita terlalu banyak bukan? Istirahat kita juga terlalu banyak, libur kita terlalu banyak. Kalau nggak salah nih, saya dapat kemarin satu pemberitahuan tahun ini kita ada 100 hari libur. Artinya apa? Hampir sepertiga dari waktu kerja kita itu udah dipakai untuk libur. Libur mudik, libur lebaran, libur tahun baru, libur-libur keagamaan, banyak banget gitu. Jadi itu juga akan mengurangi produktivitas kita dan membuat cost kita makin mahal. Ya, per unit kita costnya juga makin mahal. Nomor 3, pemerintahnya hadir, ya, memberikan donasi, memberikan sumbangan, memberikan keringanan pajak, membantu kesulitan, membuat lembaga riset yang bisa dimanfaatkan, membuat infrastruktur. Sekarang saya udah pernah bilang tuh, di Cina itu 5G-nya itu sampai ke atas gunung. Ya, teknologinya juga makin membuat perusahaan-perusahaan makin bisa bersaing. Jadi unstoppable. Jadi menurut saya, temenin, belajar dari China. Kenapa mereka murah? Bagaimana supaya produk kita bisa survive? Kita melawan serbuan barang Cina. Mereka udah masuk tekstil di sini ya. Mereka banyak sekali produk-produk yang bikin pabrik di sini, terutama tekstil, mungkin juga alas kaki. Ya, kalau udah begitu, kita belajar. Jadikan teman, jadikan partner. Banyak juga teman-teman dari China mengeluh tuh investor, karena di sini mereka dikerjain, ditipu. Terus mereka juga komplain izinnya tidak segampang di China. Ya, di sini izinnya kan berbelit-belit. Kemudian ada hal-hal tertentu yang tidak diperlukan. Misalnya ada ormas yang di China itu tidak banyak tuh. Tidak ada maksud saya ya. Jadi makanya mereka sekarang lebih banyak nyangkutnya mana ke Vietnam. Karena Vietnam itu menurut saya Cina filial tuh. Ya kan ideologinya sama-sama komunis. Satu mainland tuh. Jadi kalau mereka ngirim barang mob the mob, bikin pabrik mah gampang sekali tuh. Cuman pakai truk aja udah jalan. Kultur orangnya sama. Ya jadi kita belajar, kita jangan cuma mengeluh, jangan cuma ngata-ngatain aja, ya belajarlah, terus belajar, ya. Makanya itu juga tujuan saya, ya sudah 7 batch gitu, mengajak orang untuk, yuk kita belajar bisnis dari China. Kenapa mereka demikian maju, kenapa mereka bisa memproduksi demikian murah. Jangan marah-marah asing karena kita tidak mampu bersaing. Mari kita bersaing dengan China, minimal kita jadikan teman, minimal kita belajar dari mereka. Kenapa mereka bisa seperti itu? Mari kita terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan cuma ngata-ngatain orang tanpa tahu yang sebenarnya terjadi. Saya pikir udah bagus tuh mereka masuk Indonesia membuka ekonomi. Ya nggak mungkin juga mereka membawa tenaga kerjanya semua dari sana kalau di sini ada. Karena secara UMR Indonesia tetap lebih murah walaupun produktivitasnya kalah dari tenaga kerja dari China. Ya, tapi kalau kita bisa tunjukkan
mempertinggi produktivitas, jangan banyak mengeluh. Saya pikir orang-orang China juga, ya investor China juga akan berpikir. Mari kita punya sikap positif yang seperti itu. Ikuti bisnis trip ke China bersama Helmi Yahya, di mana Anda 5 hari 4 malam bisa bertemu saya, bisa nanya apa saja, dan kita akan melakukan studi banding, belajar di perusahaan-perusahaan hebat China. Kami sudah pilihkan 3 perusahaan China untuk trip ke-6 ya, batch ke-6 akan berangkat 5 Mei sampai 9 Mei. Kita akan ke Huawei, kita akan ke BYD di Shenzhen, Huawei di Tongguan, dan kemudian kita akan ke Alibaba di Shenzhen. Dan jangan lupa kita akan belajar bagaimana Bosum sebagai sebuah lembaga perusahaan manajemen, training, ya, kursus dan sebagainya, punya omzet sampai 5 triliun. Dan jangan lupa kita bisa bernetworking bersama 40 peserta lain dan kita mendapatkan inspirasi, buka jalur ya dari apa yang kita temui di China, Shenzhen, Tongguan, dan Guangzhou.